Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pia Dwi Astari dengan NIM D1A02510243. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait bagaimana tata cara penulisan karya tulis ilmiah. Nah, sebelumnya teman-teman perlu ketahui apa itu karya tulis ilmiah. Jadi, karya tulis ilmiah itu adalah tulisan yang dibuat untuk menyampaikan ide, penjelasan, maupun solusi dari suatu masalah. Nah, bedanya dengan tulisan biasa, karya tulis ilmiah itu harus disusun secara rapi, pakai bahasa yang baku, teori, ataupun fakta yang jelas. Nah, dalam menulis karya tulis ilmiah, ada beberapa hal penting yang perlu kita lewati. Nah, pada tahap pertama itu kita harus melakukan perencanaan. Nah, di tahap ini kita perlu menentukan mau membahas apa, tujuannya apa, masalah apa yang ingin kita kaji, dan siapa kira-kira pembacanya. Nah, perencanaan ini penting supaya tulisan kita tidak melebar kemana-mana. Nah, masuk ke tahap yang kedua. Jadi di tahap ini kita melakukan pengumpulan informasi. Di sini kita mulai cari bahan dari buku, jurnal, perpustakaan, maupun kita manfaatkan internet. Nah, bahan yang sudah kita dapat lalu dipilih mana yang sesuai, kemudian kita ringkas, kemudian diparafrasekan dan dikutip dengan benar supaya tetap jujur secara akademik. Nah, setelah itu kita masuk ke tahap penyusunan dan penulisan draft. Nah, pada tahap ini kita mulai menuangkan ide ke dalam tulisan. Jadi tidak perlu langsung sempurna, yang penting semua gagasan utama sudah tertulis. Nah, fokus dulu ke isi dan alurnya. Urusan salah ketik atau tanda baca kita perbaiki nanti. Nah, jika draft sudah jadi, kemudian kita lanjut ke tahap revisi dan penyuntingan. Di sini kita baca ulang tulisan, kita perbaiki isi yang kurang jelas, kita menambah ataupun mengurangi bagian tertentu, dan kita memperbaiki bahasa supaya lebih rapi dan mudah untuk dimengerti. Bisa juga kita minta pendapat teman kita biar tahu kekurangan tulisan kita apa. Kemudian tahap selanjutnya adalah tahap publikasi dan evaluasi. Kalau karya ilmiah kita sudah jadi, atau karya tulis ilmiah kita sudah siap, kita bisa menyesuaikannya dengan media yang akan kita tuju, misalnya makalah kuliah ataupun jurnal. Nah, evaluasi juga penting supaya kedepannya kita bisa menulis lebih baik lagi. Selain tahapan tadi, kita juga perlu tahu nih, kalau jenis karya tulis ilmiah itu ada bermacam-macam, seperti makalah, jurnal, tesis, laporan penelitian, dan lain-lain. Setiap jenis karya tulis ilmiah itu punya aturan dan tujuan yang berbeda-beda. Jadi kita menyesuaikan aturan di setiap karya tulis ilmiah yang akan kita buat. Oke teman-teman, jadi kita masuk ke dalam bagaimana tata cara penulisan karya tulis ilmiah. Nah, sebenarnya karya tulis ilmiah itu tidak ribet, intinya cuma dibagi menjadi 3 bagian besar biar tulisannya rapi dan enak dibaca dari awal sampai akhir. Yang pertama itu bagian awal. Bagian ini bisa dibilang bagian perkenalan. Di sini ada sampul yang isinya itu judul dan identitas si penulis. Lalu ada abstrak yang berisi ringkasan singkat dari keseluruhan isi tulisan tersebut. Nah, selain itu biasanya juga ada kata pengantar dan daftar isi. Tujuan bagian awal ini supaya pembaca tahu gambaran umum karya ilmiah yang kita buat itu seperti apa. Oke, lanjut ke bagian yang paling penting, yaitu bagian isi. Nah, di bagian ini biasanya dimulai dari pendahuluan yang isinya itu menjelaskan kenapa topik itu dibahas, apa tujuan penulisannya, dan masalah apa yang ingin dikaji. Nah, setelah ke pendahuluan, lanjut ke pembahasan, yaitu penjelasan utama dari topik yang dibahas, lengkap dengan teori, data, atau hasil analisis. Nah, kalau karya ilmiahnya itu berupa penelitian, biasanya juga ada metode penelitian dan hasil penelitian, supaya pembaca itu tahu cara penelitiannya dan apa hasil yang didapatkan dari penelitian tersebut. Nah, bagian terakhir yaitu bagian penutup. Di bagian ini penulis menyampaikan kesimpulan, yaitu rangkuman dari semua pembahasan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, setelah itu biasanya ada saran,
yaitu berisi masukan atau harapan dari si penulis. Di bagian akhir juga ada namanya daftar pustaka, yaitu daftar sumber yang digunakan selama penelitian. Kalau disederhanakan, susunan karya ilmiah itu mirip cerita. Bagian awal itu perkenalan, bagian isi itu bisa dibilang ceritanya, dan bagian akhir itu penutupnya. Nah, kalau susunannya jelas seperti ini, pembaca jadi lebih mudah paham dan tidak bingung saat membaca karya ilmiah tersebut. Nah, selain susunannya tadi, format penulisan karya ilmiah juga perlu untuk diperhatikan. Umumnya, karya ilmiah itu ditulis menggunakan kertas dengan ukuran 4 cm, kemudian font menggunakan Times New Roman dengan ukuran 12, spasi 1,5, dan teks rata kiri maupun kanan. Margin yang sering digunakan atau umum digunakan yaitu kiri dan atas 4 cm, sedangkan kanan dan bawah 3 cm. Format ini dibuat agar tulisan rapi, mudah dibaca, dan sesuai dengan standar akademik. Oke teman-teman, lanjut ke bagian fenomena atau kesalahan yang sering muncul pada saat praktik penulisan karya tulis ilmiah. Nah, dalam praktiknya masih banyak nih mahasiswa atau penulis yang melakukan kesalahan saat menyusun karya tulis ilmiah. Salah satunya yaitu kesalahan yang paling sering terjadi adalah tidak adanya fokus tulisan. Topik yang diambil itu terlalu luas atau judulnya itu tidak sesuai dengan isi, sehingga pembahasan jadi melebar dan kurang terarah. Nah, akibatnya pembaca sulit untuk menangkap inti dari tulisan tersebut. Nah, kesalahan selanjutnya yaitu terkait latar belakang yang kurang kuat. Banyak penulis hanya menjelaskan masalah secara umum tanpa didukung oleh data, fakta, atau penelitian sebelumnya. Padahal latar belakang itu seharusnya bisa menjelaskan kenapa topik tersebut itu penting untuk dibahas dan apa masalah yang ingin diselesaikan. Nah, selain itu, kesalahan dalam penggunaan sumber juga sering terjadi dan masih menjadi kesalahan yang umum terjadi. Masih ada penulis yang mengambil materi dari internet tanpa mencantumkan sumber atau melakukan sitasi dengan benar. Hal ini bisa menimbulkan plagiarisme dan mengurangi nilai keilmiahan dari karya tulis ilmiah tersebut. Nah, kesalahan lain yang cukup umum adalah terkait bahasa dan penulisan yang tidak sesuai kaidah kebahasaan. Misalnya nih, penggunaan kata tidak baku, kalimat yang terlalu panjang, atau kesalahan ejaan dan tanda baca. Hal kecil seperti ini sebenarnya terlihat sepele, tapi bisa membuat karya ilmiah kita itu terlihat kurang rapi dan kurang profesional. Nah, selain itu, banyak penulis yang melewatkan tahap revisi. Setelah menulis, biasanya penulis langsung mengumpulkan tanpa dibaca ulang. Nah, padahal revisi itu sangat penting supaya tulisan kita lebih rapi, jelas, dan mudah dipahami oleh pembaca nantinya. Oke, baik, solusi dari kesalahan yang sering terjadi adalah dengan menentukan topik dan judul yang jelas sejak awal agar tulisan tetap fokus. Gunakan sumber yang terpercaya dan selalu cantumkan sitasi supaya terhindar dari plagiarisme. Selain itu, perhatikan penggunaan bahasa dan jangan lupa melakukan revisi sebelum karya ilmiah dikumpulkan. Nah, selain itu, banyak penulis yang melewatkan tahap revisi. Setelah menulis, biasanya penulis langsung mengumpulkan tanpa dibaca ulang. Nah, padahal revisi itu sangat penting supaya tulisan kita lebih rapi, jelas, dan mudah dipahami oleh pembaca nantinya. Jadi teman-teman, karya tulis ilmiah itu tidak sesulit yang dibayangkan selama kita paham susunannya, kemudian kita menggunakan sumber yang jelas, dan mau meluangkan sedikit waktu untuk mengecek ulang tulisan tersebut. Hal ini bisa membuat tulisan kita menjadi rapi dan mudah dipahami pembaca nantinya. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari saya terkait bagaimana tata cara penulisan karya tulis ilmiah. Semoga penjelasan ini bisa membantu. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.